warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana sih melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Yang perlu kita ketahui ya, pada ibu hamil perlu kita lakukan pemeriksaan fisik dengan tujuannya yaitu untuk mengetahui kesehatan baik itu pada ibu maupun pada janinnya. Terkait dengan pemeriksaan fisik ini dilakukan di setiap kali kunjungan antenatal care, di mana ya untuk kunjungan antenatal care di sini harapannya dilakukannya ya secara rutin di pelayanan kesehatan. Ya, untuk trimester pertama harapannya dilakukan setiap 4 minggu sekali, ya. Untuk trimester ketiga dilakukan setiap 2 minggu sekali untuk mengetahui kondisi dari ibu maupun pada janin. Terkait dengan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, ada yang perlu rekan-rekan semua ketahui ya, hal-hal penting. Yang pertama terkait dengan sebelum kita melakukan pemeriksaan pada ibu hamil, pastikan kondisi dari kandung kemih ibu hamil dalam kondisi yang kosong. Kenapa? Karena itu sangat menentukan hasil pemeriksaan pada ibu hamil, khususnya di area perut yang nanti kita akan melakukan yang namanya pemeriksaan Leupold. Maka kita harapkan sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, kita arahkan ibunya untuk kencing terlebih dahulu. Yang kedua, terkait dengan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, yang perlu kita pastikan juga kita melakukannya secara komprehensif. Artinya apa ya? Ibunya jangan kita arahkan nanti, Bu, duduk dulu, Bu. Oh, habis itu kita lakukan pemeriksaan dengan kondisi terlentang. Oh, Bu, duduk lagi. Oh, Bu, terlentang lagi. Jangan seperti itu. Harapannya ya, ketika memang pemeriksaan itu bisa diselesaikan dengan kondisi berdiri seperti timbang badan, berat badan, lakukan itu dulu. Baru arahkan ibunya untuk posisi terlentang ya. Kita lakukan semua pemeriksaan dengan posisi terlentang, baru kita arahkan nanti pemeriksaan yang bisa kita lakukan pada ibu hamil dengan posisi duduk, sehingga tidak membuat ibu hamil tadi melakukan beberapa perubahan posisi yang sangat itu membuat tidak nyaman pada ibu hamil. Baik, dalam pemeriksaan fisik pada ibu hamil ada beberapa tahap ya. Yang pertama adalah tahap persiapan. Persiapan di sini adalah persiapan alat, bahan, dan pasien. Yang kedua adalah tahap orientasi, yang ketiga adalah tahap kerja, yang keempat adalah tahap terminasi, dan yang terakhir adalah tahap dokumentasi. Baik, sebelumnya rekan-rekan semua, saya akan menyampaikan terkait dengan alat dan bahan yang kita butuhkan saat kita melakukan yang namanya pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Di sini tampak ada jangkar panggul ya. Ini untuk mengukur nanti lingkar panggul pada ibu hamil. Yang kedua di sini ada penggaris lila ya. Ini tujuannya untuk memeriksa mengukur lingkar lengan atas pada ibu hamil. Di sini ada untuk mengukur nanti refleks patella pada ibu hamil. Di sini ada pen line ya. Nanti ini lebih arahnya untuk memeriksa di bagian telinga, hidung maupun mulut pada ibu hamil. Dilanjutkan di sini ada termometer ya, yang dibarengi juga dengan nanti kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan suhu, pemeriksaan frekuensi nafas, dan kita mengukur dari nadi dari ibu hamil. Selanjutnya di sini ada midline ya. Nanti ini untuk mengukur tinggi fundus uteri pada ibu hamil di bagian perut ibu hamil. Selain itu dibutuhkan juga namanya untuk mengukur apa? Ini untuk mengukur DJJ ya, denyut jantung janin. Ya, sekarang di era sekarang pemeriksaan DJJ ya lebih banyak menggunakan dengan Doppler digital. Maka dari itu yang saya perlihatkan hari ini adalah yang kita berbasicnya adalah digital ya. Oke, selain itu kita juga butuh antiseptik gel ya. Selain itu Bapak Ibu, untuk melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil ya, yang perlu saya sampaikan juga ya, pada pemeriksaan pada ibu hamil memang fokusnya kita fokus pada 3 bagian, yaitu bagian payudara ya, bagian abdomen pada ibu hamil, dan bagian alat kelamin atau alat genitalia pada ibu hamil. Maka kalau tadi sudah saya kenalkan untuk alat yang di atas, alat yang di bawah
ya, untuk nanti kita melakukan yang namanya vulva hygiene ya. Di sini ada kapas ya, untuk nanti kita melakukan vulva hygiene ada 5, ada bengkok, ada phantom vagina ya. Dilanjutkan di sini ada perlak ya, nanti ketika kita melakukan yang namanya vulva hygiene. Selain itu juga kita membutuhkan namanya handscone bersih Bapak Ibu. Selain itu, alat tadi yang saya sampaikan di awal, kita lakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan ya. Itu setiap kali ibu hamil itu datang, kita lakukan pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Baik, tadi terkait dengan alat dan bahan yang kita butuhkan saat kita melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Selanjutnya kita akan melakukan tahap orientasi, di mana ketika itu pasien datang, tadi kita tanyai, Bu, terakhir kencing kapan? Ya, kalau memang dirasa sudah agak lama, kita arahkan ibu untuk kencing terlebih dahulu sebelum ibu melakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Setelah selesai, baru kita arahkan ibu, silahkan Bu untuk diukur dulu tinggi badan dan berat badannya. Setelah selesai baru kita lakukan anamnesa terlebih dahulu ya. Kita arahkan ibu duduk, kita tanyai ya, jangan lupa kita sapa, selamat pagi Ibu, saya perawat Desi ya. Di sini saya bisa bicara dengan Ibu siapa ya, kita tanya ibunya, nama ibunya. Setelah itu kita tanyakan apa? Kita tanyakan HPHT-nya ya. Kalau dirasa ibunya lupa ya, kita tidak bisa menjadikan patokan itu HPHT-nya. Tetapi kalau ibunya ingat, jangan lupa setiap lakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil selalu kita tanyakan terkait dengan HPHT untuk kita menentukan ibu ini sekarang kita periksa pada usia kehamilan yang berapa minggu. Karena jangan sampai kita nanya ke ibunya, Bu, sekarang usia kehamilannya berapa minggu? Itu hal yang kurang tepat. Yang kita tanyakan adalah HPHT-nya. Baik, setelah itu kita tanyakan apakah ada keluhan beberapa hari ini atau beberapa minggu ini ya. Setelah itu, setelah kita sampaikan atau kita tanyakan terkait dengan keluhannya, kita arahkan ibunya untuk kita lakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Silakan Ibu ya, kita arahkan ibunya, jangan lupa ya rekan-rekan semua jaga privasi pada ibu hamil ya, dengan kita menggunakan selimut ya, karena biasanya memang kita arahkan ibunya untuk membuka atau sedikit ya menurunkan bagian dari celana ibu untuk nanti kita lakukan pemeriksaan di bagian perut atau abdomen pada ibu hamil. Baik, kita langsung ke tahap kerja ya rekan-rekan semua. Di tahap kerja seperti tadi yang saya sampaikan, walaupun kita fokus hanya 3 bagian, tetapi tetap kita akan lakukan pemeriksaan secara head to toe dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Yang pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan head to toe ya, ketika posisi seperti ini bisa kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Kita lakukan pemeriksaan tekanan darah ya. Sambil kita lakukan pemeriksaan pengukuran suhu tubuh ibunya. Permisi Ibu, mohon maaf. Sambil kita ukur Bapak Ibu terkait dengan nadinya ya. Jadi sekalian ketika kita habis melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita ukur nadinya, frekuensi nadinya dan suhu tubuhnya. Setelah selesai, permisi Ibu. Baik, setelah selesai melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kita mulai dari kita melakukan pemeriksaan dari atas kepala sampai ujung kaki. Di bagian kepala ya, yang perlu kita perhatikan, kita lihat kebersihannya ya, kita pegang ya.
Kalau pada ibu hamil juga perlu kita pastikan Bapak rekan-rekan semua ya di daerah rambut ya, ketika kita sedikit menarik rambut dan rambutnya itu gampang rapuh ya atau gampang putus ya, itu bisa kita melihat apakah ibu ini ya beresiko mengalami kurang nutrisi ya pada atau selama hamil ya, menjadi salah satu indikator. Tetapi kalau terkait dengan warna kita tidak bisa ya, kalau untuk sekarang warna merah itu yang kurang gizi tidak ya, lebih arahnya kita agak sedikit tarik ya, apakah itu gampang rapuh atau tidak untuk rambutnya. Setelah itu kita ke arah bagian wajah ya, kita melihat apakah ada kolasma gravidarum ya, perubahan pigmentasi pada kulit ibu hamil ya yang lebih banyak. Kita tahu rekan-rekan semua perubahan dari warna kulit ya, biasanya agak sedikit berwarna gelap ya, sampai di bagian leher ataupun sampai ke bagian payudara ya. Itu adalah proses perubahan dari sistem integumen ya, yang mana mengalami hiperpigmentasi. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan di bagian konjungtiva ya, kita arahkan, mohon maaf Ibu untuk melihat ke atas sebentar, yang kita lihat ya konjungtivanya anemis atau tidak. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan di bagian hidung ya, apakah ada lesi ataupun sinus di dalam hidung ibunya ya. Setelah itu kita juga lihat di bagian telinga ya, apakah ada lesi, apakah ada benjolan ya, apakah ada luka ya, dan kebersihan dari telinga. Setelah itu yang perlu kita pastikan juga di bagian mulut rekan-rekan semua ya, mulai dari membran mukosanya dia kering atau lembab. Selain itu kita melihat bagian dalamnya, apa yang perlu kita pastikan pada ibu hamil ya, kondisi dari karies gigi itu bisa beresiko ya, menurut hasil penelitian ya, bisa beresiko menjadi salah satu faktor resiko terjadinya abortus pada ibu hamil. Karena yang kita tahu ya, apapun yang dimakan janin itu sangat tergantung dari apa yang dimakan ibunya ya. Jadi ketika yang dimakan ibunya di dalam mulutnya sudah mengandung infeksi ya, salah satunya itu bisa menjadi faktor risiko bayi mengalami abortus. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan di bagian leher ya. Yang perlu kita lakukan adalah apakah ada terjadi pembesaran vena jugularis ya. Setelah itu juga kita arahkan ibunya untuk tangannya diletakkan ke atas ya, untuk kita periksa di bagian ketiak apakah ada pembesaran kelenjar tiroid pada ibu hamil. Karena yang kita tahu ya, apapun yang dimakan janin itu sangat tergantung dari apa yang dimakan ibunya ya. Jadi ketika yang dimakan ibunya di dalam mulutnya sudah mengandung infeksi ya, salah satunya itu bisa menjadi faktor risiko bayi mengalami abortus. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan di bagian leher ya. Yang perlu kita lakukan adalah apakah ada terjadi pembesaran vena jugularis ya. Setelah itu juga kita arahkan ibunya untuk tangannya diletakkan ke atas ya, untuk kita periksa di bagian ketiak apakah ada pembesaran kelenjar tiroid ya. Benar ya Mbak? Itu yang selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di bagian ketiak dari ibu hamil. Kita arahkan ibu hamilnya untuk Bu permisi, boleh tangannya diangkat ke atas. Kita lakukan pemeriksaan di bagian kedua ketiaknya ya, apakah ada terjadi pembesaran kelenjar getah bening ya, yang biasanya pada ibu hamil memang terjadi peningkatan dari kadar hormon ya, bisa juga dari nanti peningkatan dari kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh pada ibu hamil. Maka perlu kita pastikan apakah terjadi pembesaran kelenjar getah bening. Setelah itu kita mengarah ke payudara rekan-rekan semua ya. Pada pemeriksaan payudara ini pada ibu hamil kita inspeksi ya, apakah terjadi hiperpigmentasi juga di bagian payudara ya. Setelah itu kita lakukan palpasi ya, untuk melihat apakah ada
benjolan, ya apakah ada luka juga di daerah payudara ibunya, karena kita tahu ada beberapa kasus pada ibu hamil yang juga disertai adanya CA mame ya, karena dia dibarengi dengan adanya peningkatan hormon pada tubuh ibu hamil, sehingga biasanya pada ibu yang mengalami CA mame ketika hamil akan dilakukan upaya terminasi, karena nanti pastinya dia akan balap-balapan dengan hormon kehamilan ya. Maka perlu kita pastikan apakah ada benjolan atau tidak pada kedua payudara ibu hamil tersebut ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke di bagian perut. Kita upayakan untuk kita tutup dulu bagian payudara. Mohon izin ibu untuk membuka bagian perutnya, oke. Baik, di bagian perut ini yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita lakukan inspeksi dulu ya. Kita inspeksi apakah ada strie gravidarum ya, strie atau stretch marks ya, biasanya rekan-rekan semua lebih kenal gitu ya. Pada ibu hamil biasanya juga akan mengalami yang namanya strie gravidarum ya, yang itu bisa semakin parah, semakin parah itu ketika semakin terjadi pembesaran pada perut ibu hamil. Setelah itu kita juga lihat apakah ada linea nigra ya, linea nigranya jelas atau tidak, yaitu linea nigra itu bagian garis bayangan yang ada mulai dari perut sampai ke simfisis pubis ya, dia lebih sifatnya adalah vertikal. Oke, selain itu kita juga melihat apakah ada bekas operasi sebelumnya, baik itu mungkin usus buntu atau laparotomi ataupun yang lain, atau bekas SC. Kita perlu pastikan kalau itu bekas SC, kapan terakhir SC itu perlu kita pastikan. Setelah kita lakukan inspeksi, rekan-rekan semua, kita lanjut dengan pemeriksaan lepot ya. Pemeriksaan lepot itu lebih arahnya memang kita melakukan palpasi ya. Pemeriksaan lepot pada ibu hamil itu ada 4 ya, ada 4 lepot ya. Lepot yang pertama itu kita melihat bagian teratas dari perut ibu itu bagian apanya janin ya. Setelah itu lepot kedua kita melihat bagian kanan dan kiri dari perut ibu itu bagian apanya janin. Setelah itu kita yang lepot ketiga kita melihat ya bagian bawah perut ibu itu bagian apanya janin, sambil juga kita melihat seberapa jauh sih ya, apakah sudah kepalanya atau bagian tubuh dari janin itu sudah masuk pintu atas panggul, istilahnya itu gerbangnya atau jalan lahirnya dari bayi tadi ya, atau janin yang dalam perut ibu ya. Dan lepot keempat ketika sudah ada bagian tubuh janin itu sudah masuk PAP, kita perlu pastikan di lepot keempat. Tetapi ketika lepot ketiga diketahui belum masuk PAP, tidak perlu dilakukan lepot keempat. Baik, kita lakukan lepot pertama dulu rekan-rekan semua. Jadi kita ambil midline ya. Kita pastikan dulu kita lakukan palpasi dari bawah ya. Jangan lupa tangan kita digosok dulu ya, biar hangat ketika ditempelkan ke perut ibunya. Permisi ibu. Jadi kita menekannya menyusuri ya. Jadi bukan gini rekan-rekan semua, bukan ya, tapi kita menyusuri ya. Sambil kita pastikan di bagian teratas fundusnya teraba ya. Ketika sudah teraba ini fundus ya, fundus itu dia bentuknya seperti buah apel ya, dia keras ya. Jadi itu adalah rahimnya ibu-ibu hamil ya. Ketika hamil dia akan semakin naik ke atas ya. Dan kita perlu lakukan yang namanya pengukuran tinggi fundus uteri. Yang perlu saya ingatkan ya, ketika melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri, itu yang dipakai adalah bagian angka yang besar, bukan angka yang kecil ya. Karena nanti kecenderungannya ketika kita menggunakan angka ini kita pas-pasin ya, maka kita perlu menggunakan yang besar dulu, nanti baru kita balik ya. Jadi tadi ketika sudah diketahui fundusnya, kita pegang pakai tangan kiri, jadi tangan kanan kita memegang midline ya. Kita arahkan sampai di atasnya simfisis pubis ya, ada yang garis horizontal itu kita
cek ya berapa sih tinggi fundus uterinya ya. Ya ini terlihat ya, ini angka besar. Baru ketika sudah selesai kita melihat, kita balik. Oh iya, ini angkanya adalah 34. Ya, bentuknya adalah sentimeter ya, rekan-rekan semua, bukan meter loh ya, sentimeter ya. Baik, selain itu, selain untuk mengukur tinggi fundus uteri, tadi juga kita perlu pastikan di level 1 ya. Di level 1 ini bagian atas dari perut ibu ini bagian apanya janin ya. Kalau teraba dia itu bulat, melenting, keras, berarti kepala. Tapi kalau terabanya dia sedikit bulat tapi tidak melenting atau lembek, bisa jadi itu bokong ya. Itu level pertama. Level kedua, kita melihat tadi ya, bagian kanan dan kiri perut ibu itu bagian apanya janin. Dengan cara ketika kita periksa sebelah kanan ya, sebelah kirinya diam dan agak digeser ya. Jadi kita susuri ya, kita susuri. Kalau teraba dia itu seperti papan keras ya, memanjang, itu berarti apa? Itu adalah punggung dari janin ya, dan itu yang paling dekat nanti dengan jantung janin. Kenapa sih kita perlu menentukan punggung janin? Disitulah nanti kita bisa melakukan pemeriksaan denyut jantung janin ya. Setelah melakukan pemeriksaan yang sebelah kanan, kita lakukan pemeriksaan sebelah kiri. Tangan yang kanan diam, agak digeser ya, dikumpulkan, baru ini disusuri. Oh, ini terdapat kayak bulatan-bulatan kecil. Artinya apa? Itu ekstremitas atas dan bawah dari janin. Oke, yang selanjutnya adalah pemeriksaan level ketiga. Kita melihat bagian terbawah dari perut ibu itu apanya janin. Dengan cara tangan kiri kita tetap pegang fundus untuk memastikan bagian bawah ini dengan atas itu berbeda. Oh, kalau terdapat dia bulat, melenting, keras, berarti dia kepala ya. Dan perlu kita pastikan apakah sudah masuk PAP atau belum. Dengan cara tangan kita letakkan, kita rasakan, oh iya, ini belum masuk PAP. Jadi tidak perlu kita lakukan level ke-4. Tapi kalau sudah masuk PAP, kita perlu lakukan level 4 dengan cara kita melihat seberapa jauh sih ya bagian tubuh janin itu sudah masuk PAP. Dengan cara, mohon maaf ibu, saya membelakangi ya bu ya. Kita melihat apakah itu masih sedikit atau semakin dia itu membuka. Ketika tangan kita itu semakin membuka, artinya sudah banyak bagian tubuh dari janin itu sudah masuk PAP ya. Ada yang namanya konvergen dan divergen. Oke. Dan jangan lupa rekan-rekan semua, tadi ketika melakukan pemeriksaan level 1 sampai 4, posisi dari kaki ibu hamil adalah posisi apa? Kakinya agak ditekuk ya, sehingga apa? Mengumpulkan ya bagian-bagian yang ada di perut ibu. Jadi setelah leukotnya selesai, baru kita suruh telentang kakinya diluruskan, baru kita lakukan pemeriksaan DJJ. Pemeriksaan DJJ di sini kita menggunakan Doppler. Jangan lupa tadi kita sudah menentukan ya di leukot ya, di bagian mana punggung janinnya. Ya, disitulah nanti kita akan melakukan yang namanya pemeriksaan DJJ. Ya, jangan lupa dinyalakan dulu ya. Kita tempelkan di bagian tadi ketika kita menemukan punggungnya sebelah mana. Ya, ingat rekan-rekan semua, perlu kita ketahui ya, bedanya suara denyut jantung janin sama bising usus itu hal yang berbeda. Ya. Kalau suara denyut jantung janin dia akan lebih jelas dibandingkan bising usus ya. Jadi suaranya lebih, kalau saya lebih mudah untuk menganalogikannya, yaitu dengan cara jeduk-jeduk gitu ya kalau denyut jantung janin ya, dibandingkan dengan bising usus ya, suaranya akan lebih lembut daripada DJJ ya. Maka perlu dipastikan itu DJJ kah atau itu bising usus. Setelah kita melakukan pemeriksaan leukot ya dan melakukan pemeriksaan DJJ ya, kita ke arah alat genitalia pada ibu hamil ya. Yang perlu saya pastikan di sini, saya tekankan rekan-rekan semua, saat melakukan pemeriksaan genitalia, yang pertama kita harus
menanyakan dulu kepada ibunya terkait dengan kesediaannya untuk dilakukan pemeriksaan di bagian genitalianya. Kenapa tidak semua ibu hamil itu merasakan nyaman ketika diperiksa di bagian alat genitalianya? Ketika ibunya tidak merasakan atau adanya keluhan di bagian alat genitalia, saya rasa ya untuk pemeriksaan yang sudah dilakukan beberapa kali tidak perlu kita melakukan pemeriksaan genitalia. Akan tetapi ketika ibu mengeluh di bagian genitalia, ya perlu kita berikan saran kepada ibunya ya bahwasanya perlu dilakukan pemeriksaan di bagian genitalianya untuk memastikan apa yang dikeluhkan ibunya itu apakah sesuai dengan hasil pemeriksaan di bagian genitalia. Kalau ibunya sudah bersedia untuk dilakukan pemeriksaan di bagian alat genitalianya, ya rekan-rekan semua, ya kita siapkan untuk vulva hygiene-nya. Ya, kita pasang perlak terlebih dahulu. Mohon izin Ibu. Jangan lupa kita menggunakan bench coat. Sambil kita menggunakan handsun, sambil bisa kita lakukan inspeksi ya rekan-rekan semua, kita bisa lihat di bagian genitalianya apakah terjadi pengeluaran cairan ya, baik itu cairan putih atau keputihan, dan bisa kita lakukan melihat apakah ada pengeluaran cairan darah, karena seyogianya pada ibu hamil yang tidak boleh keluar adalah darah ya. Setelah itu kita siapkan untuk kapasnya, bengkoknya, dan kantong dari genitalia, okay. Jadi sebelum kita melakukan vulva hygiene ya, kapasnya kita ambil 5 ya. Sambil tadi kita inspeksi, selesai inspeksi kita coba buka labianya ya untuk melihat apakah terjadi pengeluaran cairan putih sampai di dalamnya itu banyak atau tidak gitu ya. Kita perlu buka ya. Setelah itu, setelah sudah kita periksa ya, sudah kita inspeksi pengeluaran cairan putihnya ataupun ada pengeluaran cairan darahnya ya, kita bisa bersihkan menggunakan kapas, 5 kapas ya, dimulai dari bagian labia mayora terdekat dengan kita ya, sekali usap, 2 labia mayora terjauh dari kita ya, dan kita buka ya. Kita lakukan pengusapan di bagian labia minora ya. Mohon maaf, tadi harusnya yang dari terjauh dulu ya, baru terdekat, mohon maaf. Dan di bagian labia minora terdekat dengan pemeriksa. Dan yang terakhir dari atas ya sampai di bagian anus ya, kita bersihkan. Dan setelah kita melakukan pemeriksaan di bagian genitalianya, setelah kita bersihkan, kita pastikan bersih ya bagian vulvanya, biar ibu hamil juga nyaman ya. Baik, setelah sudah selesai di bagian genitalianya, perlu kita pastikan juga rekan-rekan semua ya, apakah ada varises di daerah vagina. Setelah itu apakah ada hemoroid di bagian anus ya, karena pada ibu hamil biasanya kalau sudah punya hemoroid harus kita benar-benar monitor ya, jangan sampai hemoroidnya nanti sampai pecah, bisa menimbulkan infeksi pada ibunya. Baik, sudah selesai, kita taruh terlebih dahulu. Setelah itu kita bantu ibunya, siap ya. Kita
tutup bagian genitalianya ya, sambil kita lanjutkan pemeriksaan pada ekstremitas bawah dan ekstremitas atas ya. Di ekstremitas bawah yang perlu kita lihat adalah bagian varises ya, maupun melihat bagian varises yaitu bagian terluar ya, kita lihat apakah ibu ada varises. Setelah itu kita arah ke bagian kaki ibu ya, kita perlu pastikan apakah ada odem ya, bengkak di daerah telapak kaki ibu ya, bagian punggung kakinya ibu ya. Jangan langsung rekan-rekan semua memeriksa odemnya itu di bagian betis. Pastikan dulu di bagian punggung kaki ibu ya. Kalau di situ odem baru ke arah ke atas. Jadi jangan dari atas ke bawah, itu keliru ya. Jadi kita ukur odem apakah ada odem atau tidak. Setelah selesai kita lakukan pemeriksaan ekstremitas atas, ekstremitas bawah kita lakukan pemeriksaan ekstremitas atas ya. Yang perlu kita lihat adalah CRT-nya kurang dari 2 detik atau tidak ya. Kita lihat apakah di bagian tangan ibu ada luka ataupun yang lainnya ya, itu perlu nanti kita dokumentasikan. Baik, setelah selesai ya dari atas kepala sampai ujung kaki ya, kita arahkan ibunya untuk miring dulu untuk menuju posisi duduk ya. Bu, silakan Bu, nanti duduk terlebih dahulu ya. Nanti ketika posisi duduk, rekan-rekan semua, kita arahkan ibunya untuk kita melakukan yang namanya pemeriksaan lingkar lengan atas dan pemeriksaan dari panggul ya. Dan nanti pemeriksaan patella ya. Yang perlu saya terangkan di sini dari pemeriksaan lingkar lengan atas, pastikan dulu rekan-rekan semua ibu hamilnya kita arahkan untuk tangannya disilangkan. Jadi kita tahu ujung dari siku itu bagian mana ya. Kita lakukan pemeriksaan mulai dari atas dulu, yang biasanya rekan-rekan semua mengukur baju ya, bagian ujung lengan sampai di bagian ujung dari siku kita ya. Sikunya yang paling ujung ini ya rekan-rekan semua ya. Kita lihat di situ ya, ujungnya berapa? 33. 33 itu kita bagi dua rekan-rekan semua. 33 bagi 2 berarti 16,5. Barulah di angka 16,5 itu kita putar ya. Terus kita masukkan ke lubangnya ya. Di sini ada lubangnya. Jadi bedanya penggaris lila sama penggaris punyanya rekan-rekan semua itu, kalau penggaris lila itu ada lubangnya. Nanti kita bisa masukkan seberapa besar sih lingkar lengan atas pada ibu hamil. Normalnya di atas 23,5 cm, yaitu dikatakan normal. Ibu tidak kekurangan gizi pada kondisi hamil ya. Terkait dengan pemeriksaan panggul, nanti kita bisa lakukan pemeriksaan ketika posisi ibunya bisa dengan posisi duduk. Kalau memang dirasa berat usia kami sudah semakin besar ya, kita tidak bisa lakukan dengan cara duduk, kita arahkan untuk berdiri. Baik, setelah selesai semua, jangan lupa tadi refleks patella. Kalau sudah selesai, kita arahkan ibunya untuk menuju meja tadi ketika kita melakukan anamnesa ya. Jadi di tahap terminasi kita sampaikan ya, kita simpulkan dari hasil pemeriksaan dari atas kepala sampai ujung kaki ya, hasilnya seperti apa kita sampaikan kepada ibunya, dan apakah ibunya ada yang mau ditanyakan kita konfirmasi. Dan di saat terminasi kita perlu sampaikan kapan lagi ibunya harus melakukan pemeriksaan fisik atau kunjungan ANJ, karena ibunya akan lebih bisa nanti rutin ya melakukan pemeriksaan kunjungan ANJ ketika kita memang arahkan dan ingatkan ya. Setelah itu selesai, ibunya balik ke rumahnya, kita jangan lupa lakukan dokumentasi semua hasil pemeriksaannya tadi. Jadi begitu untuk pemeriksaan fisik pada ibu hamil pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.